Shalom Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 Tuhan tetap jaga dan pelihara kita. Kita bersyukur karena hari ini oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kita sehat sebagaimana kita ada. Kita bersyukur keluarga kita juga sehat-sehat. Kita bersyukur karena hari kita bisa belajar satu tema penting, yaitu bagaimana orang percaya memandang berkat Tuhan dengan benar. Ya, untuk itu saya baca satu ayat saja dari Amsal 3 ayat 9. Firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini ayat yang sangat penting karena memberi tekanan pada dua hal. Satu, dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mengapa ayat ini muncul dan menjadi penting dalam teks ini adalah karena pertama, berkat itu adalah milik Tuhan. Berkat itu anugerah Tuhan buat kehidupan Anda. Ya, jadi ketika kita mendengar kata berkat, kita harus tahu bahwa, kita harus ingat satu hal bahwa berkat itu adalah milik Tuhan buat Anda dan buat saya. Berkat itu anugerah Tuhan buat Anda dan buat saya. Setiap orang diberi berkat dari Tuhan. Dia sumber berkat. Salurannya banyak, pekerjaan, pelayanan, ya, bantuan orang dan sebagainya. Ya, ketika kita bekerja dan mendapatkan hasil yang benar dari pekerjaan kita, maka itu adalah berkat buat kita. Saya mengatakan bahwa ketika kita bicara berkat, pertama-tama yang kita harus tanamkan dalam kehidupan kita, di pikiran kita, di benak kita adalah bahwa berkat itu milik Tuhan. Sehingga berkat itu harus ditata dengan baik. Berkat itu harus digunakan dengan baik. Berkat itu harus dipakai sesuai dengan peruntukannya. Berkat itu karena milik Tuhan, anugerah Tuhan, harus dihargai. Kita harus respect pada berkat itu. Mengapa? Karena Tuhan ketika memberi kita berkat, ketika Tuhan memberkati seseorang, hidup seseorang, Anda dan saya, Tuhan ingin supaya kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Jadi kita tidak boleh sekali-sekali menganggap ini milik kita. Jadi apapun yang kita miliki, rumah, mobil, kesehatan, pasangan, anak-anak, orang tua, pendidikan, pertemanan, persaudaraan, keluarga, uang, harta, mobil, dan segala macam, termasuk skill dan pengetahuan kita. Kita harus tempatkan itu betul bahwa itu milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Itu anugerah Tuhan yang dikasih kepada kita. Jadi bertanggung jawablah. Alkitab katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Mengapa? Karena itu tujuannya, itu maksudnya. Jadi jangan sampai berkat itu kita salah pakai untuk hal yang justru bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika Dia memberkati kita dengan limpahnya. Berkat itu tidak hanya soal menyangkut uang atau harta secara materi, tapi luas sekali. Bahkan harta, uang, materi itu mungkin tidak lebih dari 1% dari berkat-berkat secara keseluruhan. Jadi tidak boleh kita memandang bahwa berkat itu hanya soal uang, materi, kekayaan materi. Bukan. Keselamatan dalam Yesus itu berkat yang luar biasa, yang bahkan tidak bisa diukur oleh uang apapun juga. Ya, hidup kekal itu berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih ketika kita percaya Yesus. Waktu yang Tuhan kasih nggak bisa dibeli dengan uang. Orang katakan bahwa time is money, itu salah sekali. Waktu kita adalah anugerah Tuhan. Jadi time itu bukan soal money, tapi itu soal grace, soal anugerah, soal kasih karunia Tuhan. Dan keselamatan kita, hidup kekal, waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita nggak bisa dibeli dengan uang. Orang bisa membeli obat, bisa membayar dokter, tapi kesehatan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Nah, kita kalau berpikir lebih jauh, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu berkat yang luar biasa buat kita. Punya pasangan yang baik, yang sayang kepada anak-anak, sayang kepada suaminya, sayang kepada istri, itu berkat Tuhan. Ketika kita diberi Tuhan pekerjaan, beberapa orang mendapat jabatan yang baik, tanggung jawab lebih besar pemerintah misalnya, punya jabatan penting, itu harus kita ingat bahwa itu adalah kepercayaan Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan buat Anda. Tidak semua orang di Indonesia misalnya mendapatkan jabatan itu, tidak mendapatkan kehormatan untuk mengemban tanggung jawab seperti itu. Anda dapat itu. Itulah berkat Tuhan buat Anda. Pelayanan kita apapun bentuknya, mau di gereja, menjadi penulis, pembicara, penulis novel, Anda menjadi seorang reporter, Anda menjadi seorang misalnya misionari, guru agama, menjadi profesor di seminari, atau apa saja, itu pelayanan. Dan bukan cuma soal di mimbar, berbagai tempat itu pelayanan. Orang melayani orang miskin itu juga pelayanan. Nah, kalau kita mendapatkan itu, maka kita tahu itu adalah berkat Tuhan buat kita. Kesempatan Anda belajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 jadi profesor. Anda bisa kuliah di dalam negeri, di sekolah-sekolah terbaik.
Anda bisa kuliah di luar negeri, apakah di Jepang, apakah di Inggris, apakah di Australia, apa di Amerika, di mana saja, di Jerman. Itu adalah anugerah Tuhan buat Anda. Itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat Anda. Itu berkat Tuhan. Jadi berkat jangan ditafsir atau dipersempit hanya soal kekayaan materi. Yang saya sebutkan tadi, itu pun berkat. Nah, kalau kita mendapatkan itu, mari kita belajar untuk bersyukur dan bertanggung jawab karena pemberian Tuhan itu dimaksudkan sebagai sarana untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Tuhan yang memberkati dunia. Bahwa berkat-berkat yang kita terima di sini, katakanlah materi atau kekayaan, katakanlah begitu, itu bersifat sangat-sangat sementara. Kecuali kita pakai itu dengan tujuan kekal. Misalnya, kita mendukung pelayanan. Misalnya, kita membagi kebaikan buat orang lain. Misalnya, kita membantu untuk pengabaran Injil. Misalnya, kita melakukan banyak pelayanan diakonia, apakah itu marturia, diakonia atau koinonia, itu ada biaya misalnya, dan kita memberi supporting buat itu, maka berkat kita pakai untuk memuliakan Tuhan, seperti Amsal ini mengatakan bahwa muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, dimensi yang lain dari ayat ini adalah bukan sekedar kita memuliakan Tuhan karena itu milik Tuhan, tetapi dikatakan di situ bahwa apapun yang kita bisa hasilkan di sini, apapun itu, soal suami kerja, istri kerja, atau soal orang memberi itu kepada kita tanpa kita melakukan sesuatu, maka kita harus ingat bahwa itu pun semua berkat Tuhan. Bahkan diri kita, ya, itulah berkat Tuhan. Jadi ketika kita melakukan itu untuk sesuatu yang bersifat kekal, maka ini berdimensi kekal. Tapi di luar itu semua sementara. Saya melihat beberapa orang, mereka meninggal, jabatannya besar, tinggi, terkenal, populer, tapi waktu dia dikuburkan, dia tidak membawa apapun. Dan itu kebenarannya kita lihat, itu fakta yang kita tidak bisa sangkali. Jadi apa yang bisa kita bawa? Paulus mengatakan bahwa jurilah mereka dalam Tuhan, itulah yang menyertai mereka. Nah, dikatakan di Wahyu pasal 14 dan 13 bahwa orang yang mati dalam Tuhan satu hari kelak, ya, maka jurilah dia dalam Tuhan, itu akan menyertai dia dan itu yang membuat dia bahagia. Jadi apa yang kita dapatkan di sini, mobil, rumah, gelar, pangkat, jabatan, kita tidak akan pernah bawa kecuali selama kita hidup. Kecuali selama kita hidup, kita gunakan itu semua karena sadar bahwa ini pemberian Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, kita menjadikan itu sebagai sarana, sebagai alat untuk memberkati pekerjaan Tuhan, untuk memberkati sesama kita, supaya nama Tuhan bisa dimasyhurkan, Injil bisa disampaikan, dan kita menjadi saksi Kristus melalui itu semua yang Tuhan kasih buat kita. Dan ini poinnya, sehingga ketika kita mengatakan bahwa ini semua berkat Tuhan, ini milik Tuhan, maka ingatlah berkat yang kita terima dari Tuhan di sini saat ini, di dunia ini, kalau kita masih hidup, itu bersifat sementara, kecuali kita melakukan itu untuk tujuan-tujuan yang bersifat kekal. Dan Yesus katakan, kalau kamu kerja, jangan hanya untuk di sini, tapi biarlah itu membawa kepada kekekalan, sehingga berkat yang sementara itu bisa bergeser menjadi berdampak pada kekekalan nanti. Ini berkat bukan soal sekedar berapa jumlah dan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tetapi ini soal maksud tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan memberkati Anda? Mengapa Tuhan memberkati saya? Ini soal tujuan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apa tujuan Tuhan? Maka tujuan Tuhan ialah Tuhan memilih kita untuk menjadikan kita saluran berkatnya bagi orang lain. Ketika Tuhan pilih Abraham, Tuhan panggil dia dan berjanji akan memberkati dia. Maka lewat Abraham itulah berkat-berkat yang Allah janjikan buat bangsa-bangsa bisa disampaikan. Nah, Paulus menafsir bahwa lewat keturunannya, yaitu Yesus Kristus, di suratnya kepada jemaat Tuhan di Galatia, bangsa-bangsa boleh mendapatkan berkat keselamatan. Bangsa-bangsa menerima anugerah keselamatan, itu sangat penting. Nah, melalui kita, melalui Abraham, lewat Yesus, maka janji Allah yang diberikan kepada Abraham akan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Maka tantangannya adalah begini, janganlah kita menjadi orang yang sombong dan takabur dan membanggakan diri secara salah dan tidak pada tempatnya. Janganlah kita sampai menjadi orang yang pelit dan egois, hanya memikirkan dirinya, kesenangannya, kesukaannya, dan dia happy tanpa memikir orang lain. Karena justru untuk alasan memberkati orang lain lah. Karena justru Tuhan ingin menyampaikan berkat kepada bangsa-bangsa lah. Maka Tuhan pilih Abraham, supaya lewat Yesus keturunan Abraham itu berkat itu sampai. Allah pilih kita, Anda dan saya, memberkati kita, supaya lewat kehidupan kita, keberadaan kita, maka orang lain di luar sana bisa menerima berkat dari Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui kita. Jadi tanggung jawab, responsibility kita menjadi sangat penting kepada Tuhan terkait dengan tujuan Tuhan ketika Dia memilih kita dan memberkati kita. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia bermaksud supaya kita bagian dari
proses penyelamatan Allah bagi bangsa-bangsa. Mengapa? Karena itulah kita memberitakan Injil. Kenapa kita beritakan Injil? Karena Tuhan tidak mau kita aja selamat dan memperoleh kekal, tapi orang lain juga mendapatkan berita yang sama bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Dan karena itulah tanggung jawab kita, responsibility kita harus kita kemas dan kembangkan. Kita tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita belajar berbagi. Nah, ketika kita berbagi, kita tahu bahwa itulah tujuan mengapa Tuhan memberkati kita, supaya kita menebar kebaikan melalui kehidupan kita, keberadaan kita, baik kita sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, orang tua, dalam kondisi apa saja, dalam situasi yang bagaimanapun juga. Biarlah kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarlah kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, sehingga sama kita yang tidak mengenal Yesus bisa mengenal Yesus, karena kehidupan kita dalam mereka berkata bahwa benar, you adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena kasih kita tidak hanya kita nikmati sendiri untuk kesenangan kita, tapi kita berbagi buat orang lain juga demi kebaikan mereka di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Amin.